sangat support betul terhadap kawan-kawan yang memang ikut aksi kemarin di DPR, karena kawan-kawan di daerah yang di Palembang yang hari ini hadir, mereka adalah pelaku sejarah di 11 April kemarin yang melakukan pendudukan di Jembatan Ampera pada tanggal 11 April 2022. Makanya ketika kita ditanyakan soal 11 April 2022 dan kita untuk menyambut bulan Mei sebagai Mei Bersatu untuk Rakyat bagi kita, saya ingin menyatakan bahwa April telah membara dan kita siap untuk Mei untuk bersatu. Dan berbangsa. Karena apa? Karena dengan pola yang diterapkan oleh oligarki itu merusak yang namanya peranata budaya, ekonomi, sosial, politik yang ada di Republik ini. Jadi kami sebagai aktivis 80-an mempunyai harapan kepada anak-anak saya, kepada adik-adik saya, kepada teman-teman mahasiswa bahwa sudah menjadi kewajiban moral bangsa anak yang warga negara Indonesia, kalau memang mereka mempunyai rasa cinta kepada Indonesia, itu harus menumpas yang namanya KKN dan membongkar yang namanya oligarki. Dan kita akan dengungkan gelora perlawanan terhadap KKN dengan membongkar oligarki di setiap lekuk kehidupan rakyat di Republik Indonesia. Kami akan minta kepada teman-teman, kami akan serukan kepada rakyat Indonesia untuk melawan yang namanya oligarki. Itu akar masalahnya. Mungkin ada tambahan. Oke, Bang, bagaimana cara melawan oligarkinya, Bang? Melawan oligarki tidak ada kata lain. Kekuatan rakyat. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Kita pernah mempunyai sejarah dengan 98 kemarin. Tapi ini belum tuntas. Reformasi dikhianati. Ada invisible hand tahun 98 itu yang tidak muncul di permukaan adalah oligarki. Oligarkilah yang menciptakan KKN yang lebih dahsyat daya rusaknya di Republik ini. Itu kita serukan perlawanan, kita bangun perlawanan dimanapun tempatnya. Kita bangun organisasi rakyat dimanapun tempatnya. Dengan tentunya kami siap dipimpin oleh anak-anak kami, adik-adik kami, mahasiswa. Karena mahasiswa lah ujung tombak dan tongkat estafet kami. Dari angkatan 80, 90, 98 dan sekarang 2022. Perbedaan KKN dan oligarki dari dulu ya 98 sama zamannya rezim Jokowi itu seperti apa? Lebih parah mana? Kalau ngomong lebih parah sekarang. Karena sekarang ini bukan hanya KKN dari sisi rental, tapi dari sisi budaya pun mereka sudah mempunyai daya rusak yang luar biasa. Ini jadi kalau kita ngomong merekonstruksi ulang peranata budaya, sosial, politik, ekonomi, itu yang penting. Kalau 98 kemarin hanya masalah KKN di lingkungan istana, sekarang sudah menjadi budaya. Karena apa? Oligarki menggunakan pola-pola budaya, menggunakan pola-pola adu domba, yang pasti kami dari KRL, Komite Rakyat Lawan KKN, ketika ada penguasa menciptakan dua kelompok yang saling berhadapan, kita akan tetap bersama rakyat. Dan juga tambahan untuk perihal dari konsolidasi nasional rakyat Indonesia hari ini, yang selama 3 hari kita laksanakan, sebenarnya yang sangat menjadi pijakan adalah kita mengambil marwah dari apa itu gerakan 1908, yaitu yang kita kenal sebagai peristiwa kebangkitan nasional, yang dimana secara sejarah kita sangat mengetahui bahwa 1908 tepatnya 20 Mei adalah titik kesadaran rakyat terhadap bangsa Indonesia, terhadap kondisi bangsa. Dan kita juga sangat mengamini bahwa Mei 2022 yang kita memberikan tagline sebagai Mei Bersatu untuk Rakyat ini menjadi juga sebagai marwah ataupun menjadi pijakan yang memang akhirnya masyarakat sudah dalam titik kesadarannya terhadap bangsa, terhadap kondisi yang hari ini terjadi. 1908 kebangkitan nasionalnya adalah bagaimana mereka mencoba berupaya untuk bangkit dan juga mencoba berupaya untuk memerdekakan negara Indonesia.
yang memang prakondisinya sangat amat jauh di 1908 hingga 1945. Dan hari ini tahun 2022 saya sebagai mahasiswa atas nama Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian serta pengabdian terhadap masyarakat. Rakyat yang saya bawa adalah orang tua saya dan orang tua teman-teman saya yang memang sudah menjadi rakyat Indonesia. Lalu, ketika memang bicara kebangkitan nasional 2022, ini berbicara bahwa orang tua saya harus bangkit dari PHK. Orang tua saya harus bangkit dari keluhannya terhadap naiknya bahan-bahan pokok dan lain-lainnya. Dan juga rakyat harus bangkit dalam hal menuntut untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Artinya bahwa hari ini kita berbicara bahwa darurat oligarki dan darurat KKN ini hanya melahirkan peraturan-peraturan hukum yang memang akhirnya menjadi transaksi politik. Bukan akhirnya hukum menjadi panglima. Ini yang memang kita menyatakan sikap dari pernyataan sikap yang kita sudah buat selama sebanyak 17 poin. Ini kita tidak bergeser dari konstitusi sedikit pun. Bahkan kita menyatakan bahwa tata ulang kembali hukum yang memang berdasarkan dan juga berlandaskan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 karena Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang termaktub dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Ya, saya nambahin sedikit. Menambahkan. Saya dulu ya. Begini, saya hanya ingin menekankan kepada aparat kepolisian khususnya, kepada aparat kepolisian saat adik-adik mahasiswa dan masyarakat turun ke jalanan menyerukan, menyuarakan aspirasinya yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, kepolisian harus benar-benar profesional, harus benar-benar bisa melindungi rakyat. Adik-adik mahasiswa ini sudah disebutkan tadi di sini di dalam press release mengatakan bahwa hal-hal ini sangat baik. Ini memang suatu aspirasi yang memang datang dari keadaan saat ini. Keadaan saat ini yang memang harus diluruskan, harus ditegur kepada pemerintah bahwa ada beberapa hal yang harus diperbaiki, terutama tentang KKN. Itu. Jadi sekali lagi saya khusus kepada Kapolri dan jajaran untuk tidak berlaku anarkis, untuk tidak terlalu represif. Apabila itu terjadi, tentunya akan berhadapan dengan rakyat. Itu saja. Terima kasih. Saya sekedar menambahkan, mungkin sebelumnya nama saya Eeng, saya dari aktivis 98. Dan sebelah saya ini kemarin tadi Wawan Leak juga sudah menyatakan, Bun Adit juga. Nah jadi saya menyatakan bahwa reformasi 98 ini telah diselewengkan, telah dirampok, dan telah keluar dari jalur yang seharusnya. Karena itu, karena hasil dirampok inilah maka kita akan merebut kembali apa yang diperjuangkan oleh kawan-kawan saya yang dulu gugur pada hari ini 24 tahun yang lalu. Saya akan kembali merebut dan memperjuangkan kembali reformasi yang sebenarnya. Kembali ke rel dan memperjuangkan kembali untuk kesejahteraan rakyat dan keadilan masyarakat yang seadil-adilnya untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya. Hidup rakyat. Izin, untuk dugaan tekanan yang kemarin dirasakan itu, apakah ada rencana untuk melapor ke polisi atau bagaimana? Jadi begini, memang sejak hari ke-1 kami sudah melakukan komunikasi dengan pengelola khususnya, dan kami sudah melihat nyata-nyata tim pengelola ini ada dalam tekanan. Jadi mereka sama sekali tidak memberikan kunci, terutama aula, kan? Karena memang kegigihan dari teman-teman mahasiswa dan tim penyelenggara ini, sehingga kami tetap menyelenggarakan di penginapan. Baru malam itu penginapan kuncinya bisa keluar. Nah, ada beberapa kerugian-kerugian yang kami dapat, yang kami rasakan. Mungkin kami sedang kaji dengan tim advokasi untuk melakukan kemungkinan-kemungkinan. Kalau kemarin sudah kita menyatakan akan melakukan upaya hukum terhadap pengelola, tetapi kami akan kaji hal-hal apa saja yang kira-kira kami mungkinkan untuk melakukan upaya hukum dari tim advokasi. Itu kira-kira. Untuk konsolidasi hari ini untuk langkah kedepannya bagaimana? Oke, untuk langkah kedepannya, bahwa telah kita juga cantumkan dalam pernyataan sikap kita atau press release kita bahwa di poin 15 kita menyerukan kepada seluruh mahasiswa, pelajar, aktivis dan lain-lain untuk bergerak bersama-sama ke Tugu Reformasi Universitas Trisakti pada tanggal 13 Mei 2022. Besok. Karena kenapa kita mengambil tanggal 13 Mei 2022 itu sebagai momentum, dan tepatnya hari ini pada 12 Mei, momentum 24 tahun dari meninggalnya, gugurnya pahlawan reformasi yang memang salah satunya adalah mahasiswa. Yaitu memang akhirnya kita besok sama-sama menyatakan ataupun juga coba untuk renungan, untuk mengenang dan juga untuk tabur bunga ke Tugu Reformasi. Itu sebagai bentuk juga bahwa kita
menyatakan di Tugu Reformasi bahwa perjuangan tidak hanya selesai di 1998. Tetapi kita juga menyatakan bahwa 19 hingga 20 Mei 2022 kita akan melaksanakan aksi serentak di Jakarta, dan juga di poin 16-nya terhitung dari tanggal 13 sampai 17 Mei 2022 kita akan aksi serentak di seluruh wilayah khususnya Jabodetabek dan seluruh wilayah yang memang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia ini. Artinya kan ini banyak kawan-kawan dan juga orang tua dan elemen kita yang memang dari daerah baik di Pulau Jawa ataupun di luar Pulau Jawa. Mereka akan kembali lagi ke kampung halamannya dengan membawakan hasil dari konsolidasi ini. Hasil dari konsolidasi ini yang memang akan diterapkan di sana untuk segera sama-sama kita satu persepsi dari hasil konsolidasi ini. Nah, yang di Jakarta itu kira-kira aksinya di mana? Di Patung Kuda atau di DPR atau di mana? Tanggal 13 Mei sudah saya sampaikan tadi bahwa besok kita akan sama-sama di Tugu Reformasi. Itu besok itu kita habis sholat Jumat. Sekitar jam 14 ya. Sedikit tambahan ya. Benar, kalau untuk di 19 dan 20 Mei 2022 kita tidak bisa jelaskan sekarang karena itu masih dalam rangkaian lagi untuk kita sama-sama berkonsolidasi lagi di luar dari KNRI ini atau Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia ini. Untuk kita sama-sama akan satu barisan dan kita juga samakan satu persepsi untuk kita bergerak di tanggal 19 hingga 20. Bung, apakah ada sinergi dengan elemen lain, misalnya BMSI, BMUI, AMI, dan sebagainya? Buruh? Ya, Asosiasi buruh maksudnya? ya, tentunya sebelum pelaksanaan KNRI, kami panitia sudah mengundang seluruh elemen untuk ikut terlibat. Tapi mungkin kawan-kawan kita memiliki agenda lain, tapi persatuan-persatuan itu tidak terelakkan. Bahwa kemudian kawan-kawan yang kami undang itu hanya tidak bisa hadir, tapi bukan tidak ingin bersatu. Mereka menyatakan sikap sepakat untuk bersatu bersama rakyat. Kirim pesan dengan konsolidasinya ya. mereka sepakat. Kirim pesan Ya. berarti. Baik, kirim pesan, kirim undangan. Kami sudah kirim undangan. Dan Mereka ingat, menyatakan sepakat dengan apa? Kirim WA gitu. kita sepakat untuk bersama-sama melawan KKN, melawan oligarki. Dan ingat, gerakan kami bukan untuk makar. Bukan untuk makar. Tapi ada Undang-Undang 28 tahun 99. Penyelenggaraan tata kelola negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini undang-undang. Jadi kami meminta pemerintah untuk taat terhadap undang-undang. Dengan ditangkapnya Dirjen Kemendak soal kenaikan minyak goreng, tidak juga menurunkan harga. Ini adalah praktek KKN. Praktek KKN sudah masuk ke semua lini kehidupan masyarakat. Bahwa kekuasaan ini jadi milik anaknya wali kota, mantunya wali kota. Ini adalah praktik-praktik nepotis. Korupsi, kolusi, dan nepotis tidak bisa dipisahkan. Bahwa korupsi pasti ada penyalahgunaan wewenang kekuasaan, kolusi. Bahwa korupsi nggak mungkin sendiri, pasti rame-rame, nepotis. Mungkin itu aja. Ingat, kami bukan untuk makar. Bukan untuk menurunkan Bukan, kami bukan untuk makar. dan membubarkan sesuatu. Tidak. Target kami jelas melawan praktek-praktek penyelenggaraan negara yang terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme, melawan oligarki. Kalau antisipasi dari 11 April kemarin kan rusuh di DPR itu Baik gini, kami KNRI ini Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia yang memang kita tergabung dalam KRL-KKN, Komite Rakyat Lawan KKN. Secara komponen KRL-KKN-nya, secara nama dan bendera KRL-KKN-nya, 11 April kemarin memang kita tidak turun, tapi aliansi-aliansi dalamnya banyak yang memang turun aksi pada tanggal 11 April 2022 kemarin. Kita sangat support betul terhadap kawan-kawan yang memang ikut aksi kemarin di DPR, karena kawan-kawan di daerah yang di Palembang yang hari ini hadir, mereka adalah pelaku sejarah di 11 April kemarin yang melakukan pendudukan di Jembatan Ampera pada tanggal 11 April 2022. Makanya ketika kita ditanyakan soal 11 April 2022 dan kita untuk menyambut bulan Mei sebagai Mei Bersatu untuk Rakyat bagi kita, saya ingin menyatakan bahwa April telah membara dan kita siap untuk Mei untuk bersatu. Melawan sampai menang. Melawan sampai menang, Mei Kebangkitan Nasional, Mei Selamatkan Indonesia. Melawan sampai menang, sampai tuntas. Atas nama perempuan Indonesia yang melawan, kami mendukung penuh semua keputusan dan hasil dari Konsolidasi Nasional Mei 2022. Hidup emak-emak yang melawan, hidup perempuan Indonesia yang melawan. Terima kasih Bang. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya ya.